pagi 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kita selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya atau pada video penjelasan sebelumnya, itu Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu mean, median, dan modus. Nah, sekarang kita akan melihat contoh di mana kita akan menentukan nilai mean, median, dan modus. Ya, perhatikan contoh. Disajikan tabel distribusi frekuensi berkelompok sebagai berikut. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya, tabel distribusi frekuensi berkelompoknya ini ya. Ini bisa kalian lihat, ini tabelnya. Tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dari tabel di atas, tentukan mean, median, dan modus. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada contoh, Anda ikuti pembahasan berikut ini. Nah, untuk mean atau rataan dapat kita menggunakan rumusnya ini ya. Rumus ini untuk mean atau rataan. Jadi X bar sama dengan sigma FI kali XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K, bagi dengan sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Itu menentukan mean atau rataan. Nah, kita lihat. Ya. Sebelum kita mau menentukan mean atau rataan, kita harus melengkapi tabel dulu. Ya. Karena di sini di rumusnya itu harus tentukan sigma dari FI kali XI dan sigma dari FI. Artinya jumlah total dari FI kali XI dan jumlah total dari FI. Nah, kita harus melengkapi tabel. Nah, tabel awalnya itu, kita punya tabel awal kan hanya 2. Ya, 2 kolom saja. Ini ya. Nah, kita harus tambah lagi XI dan FI kali XI. Nah, untuk XI ini adalah titik tengah. Ya, kalian perhatikan X ini adalah titik tengah. Nah, untuk XI ada titik tengah. Nah, titik tengah nilai dari setiap kelompok ini atau setiap kelas ini didapat dari untuk pertama, kelompok pertama ini 2,5. Mengapa dapat 2,5? 2,5 didapat dari titik tengah dari kelas pertama ini. Jadi kalau kita punya umurnya itu 1 sampai dengan 4, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada umur 1, 2, 3, dan 4. Titik tengahnya di mana? Berarti kalau kita bagi data berarti di sini. Ya, sehingga titik tengahnya itu 2,5. Ya. 2,5. Nah, selanjutnya kelas yang berikutnya. Ini, mengapa dapat 6,5? Sama saja dengan sebelumnya, yaitu dari kita lihat titik tengahnya itu ya, mana yang paling tengah. Jadi kalau antara umur 5 sampai 8 berarti 5, 6, 7, 8. Otomatis yang titik tengahnya ini ya. Titik tengahnya ini adalah 6,5. Ya, 6,5. Nah, ini 6,5 ini. Nah, begitu kelas berikutnya lagi, yang ketiga 10,5. Ya, pasti kita tahu ya, 14,5, 18,5, 22,5, 26,5. Oke, itu untuk XI-nya. Sekarang FI kali XI. Berarti ini kan FI. Ini FI ya. FI
berarti FI kali XI, frekuensi kali di tengah, sehingga 2 kali ini kali 2,5 dapat 50. Begitu juga 11 kali 6,5 71. Lalu 17 kali 10,5 dapat 178,5. 30 kali 14 dapat 435. 22 kali 18,5 407. 14 kali 22,5 315. 4 kali 26,5 dapat 106. Nah, setelah itu kita tentukan dia punya totalnya, sigmanya. Ini sigma dari FI dan sigma dari FI kali XI. Ini ya, karena kita punya rumusnya FI kali XI, sigma dari FI kali XI, maka kita harus cari sigma dari FI kali XI. Berarti kita jumlah totalnya berapa? Dapat 1518. Nah, sigma dari FI, maka kita cari jumlah totalnya adalah jumlah frekuensinya semuanya ada 100. Ini ya. Sehingga tinggal kita masukkan setelah dapat jumlah totalnya atau sigmanya itu, kita masukkan pada rumus. Sehingga sama dengan sehingga diperoleh X bar sama dengan sigma FI kali XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K, bagi sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K, itu sama dengan 1518 bagi dengan 100, dapat 15,18. Ya, 15,18. Jadi ini merupakan rata-ratanya ini ya. Rata-ratanya 15,18. Oke, bisa paham? Ibu lanjut. Sekarang lanjut. Nah, kemudian dapat juga kita menggunakan rumus memakai rataan sementara, yaitu nih rataan sementaranya ini. Rataan sementara yaitu X bar sama dengan X bar S tambah sigma dari FI kali XI kurang X bar S, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K, bagi sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Ya, kita harus buat tabel lalu lengkapi tabelnya dulu. Nah, perhatikan rumusnya. Rumusnya itu kan ada XI kurang X bar S dan ada FI kali XI kurang X bar S. Lalu ada lagi FI. Nanti kita tambah tabel lagi ya. Oke. Dari tabel yang hanya 2 kolom, kita tambah lagi 3. Ya. Oke. Ya, XI-nya sudah tahu ya mengapa dapat 2,5. Ini merupakan titik tengah. Jadi antara umur 1 sampai dengan 4, berarti titik tengahnya itu 2,5. Ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian 6,5 juga sama saja dan seterusnya. Ini titik tengahnya sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang untuk XI kurang X bar S ya. Ya. Ini kita menggunakan rataan sementara. Nah, di antara titik tengah ini kita ambil rataan sementara yang merupakan titik tengah. Nah, di sini kan ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 kelas. Berarti kita ambil titik tengah dari kelas yang paling tengah, yaitu kita ambil 14,5 sebagai X bar S atau rataan sementara. Sehingga XI ya, untuk kolom pertama XI itu 2,5, kita kurangi dengan 14,5 dapatnya 12.
Oke, bisa paham ya mengapa dapat min 12. Itu didapat dari XI ini, kita punya XI pada kelas tersebut dikurangi dengan X bar S rataan sementara yaitu 14,5. Jadi 2,5 kurang 14,5 dapat min 12. Oke, selanjutnya untuk kelas berikutnya lagi. Ini 6,5 kurang 14,5 dapat min 8. Lalu untuk min 4 dapat dari 10,5 dikurangi 14,5 dapat min 4. Kemudian yang ini mengapa dapat 0? Karena 14,5 dikurangi 14,5 dapat 0. Lalu berikutnya kelas yang ke-6 ya kelima. Ini mengapa dapat 4? Karena 18,5 kurang 14,5 dapat 4. Mulai dapat 8 dari mana? 12,5 kurang 18,5 dapat 8. Dapat 12 dari 26,5 kurang 14,5. Oke, itu ya. Itu XI kurang X bar S. Sekarang kita harus kali FI dengan XI kurang X bar S. Sehingga 2 untuk min 24 didapat dari 2,5. Bukan 2,5, 2. Ini FI ini ya. Ini FI. Frekuensi. Ini FI. Ya, FI. FI 2 kali min 12 dapat min 24. 11 kali min 8 min 88. 17 kali min 4 dapat min 68. 30 kali 0 tetap 0. 22 kali 4 sama dengan 88. 14 kali 8 102. 100 kali 14 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan sigmanya adalah ketika dijumlahkan dapat 68. Oke. Setelah itu kita dapat dia punya sigmanya itu FI tetap 100, sedangkan sigma FI kali XI kurang X bar S itu 68. Oke. Jadi hasilnya kita masukkan pada rumus FI kali XI kurang X bar S itu kan 68. Dia punya rataan sementaranya itu 14,5. Jadi 14,5 tambah 68 per sigma dari FI adalah 100 sama dengan 15,18. Hasilnya sama ya. Ya, di atas 15,18 dan kalau pakai rataan sementara tetap dapat 15,18 lagi, jadi sama ya. Oke, itu untuk rataan atau min. Nah, sekarang untuk median. Oke, kalau yang tadi itu untuk min atau rataan, sekarang kita lihat atau kita menentukan nilai dari median. Median ya. Nah, median dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, jadi kita punya rumus median ini ya. ME sama dengan L. ME sama dengan L tambah 1/2 FI kurang FK sigma. Ibu ulang ya. Oke. ME sama dengan L tambah 1/2 sigma FI kurang FK, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N bagi F ME kali P. Oke, dia punya simbol-simbolnya, notasinya kalian sudah tahu pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Itu bisa dilihat lagi pertemuan sebelumnya atau materinya bisa dilihat. Itu
ME itu apa, L apa, P apa, FME, FI, FK itu apa, ya, supaya kalian gampang bisa memahami. Oke, sekarang nah untuk mau menentukan median kita harus kita harus melengkapi tabel lagi. Ya, kita punya tabel awal kan hanya dua kolom ya, dua baris ya, dua baris saja. Nah, kita tambah lagi satu baris lagi ya, satu baris sehingga ada 3 ya. Kita tambah lagi frekuensi kumulatif ya. Kita tambah lagi frekuensi kumulatif. Oke. Nah, kita punya frekuensi kumulatif artinya penjumlahan ya. Kita jumlah ya. Jadi didapat dari ini tetap frekuensi awalnya kan 2, berarti tetap 2. Lalu kemudian 2 ini dia tambah 11. Tambah 11 dapat 13. Lalu 13 ini tambah 17 dapat 30. Ya, tambah-tambah ya. Kemudian 30 tambah 30 dapat 60. Kemudian 60 tambah 22 dapat 82. 82 tambah 14 dapat 96. 96 tambah 4 sama dengan 100. Nah, betul ya. Jadi dia punya total frekuensinya ada 100. Oke. Jadi FK-nya ini ya. Nah, kemudian kita tentukan dia punya kelas mediannya, kelas median. Nah, bagaimana kita mau menentukan kelas median? Berarti kelas yang ada berada di tengah, ya. Kelas yang berada di tengah. Nah, atau supaya jangan kalian bingung kalau seandainya kelasnya ada, kalau kelasnya ganjil berarti kita lihat kelas yang tengahnya. Ini kan ganjil ya, ada 2 kelasnya, jumlahnya ada ganjil 2, 4, 6, 7. Berarti yang di tengahnya kan 13 sampai 16. Tapi kalau seandainya kelasnya itu genap, kita harus lihat lagi ya. Oke, nah untuk kelas median terletak data ke setengah ya, 1/2 dari sigma FI. Jadi 1/2 dari 100 otomatis 50. Nah, data ke 50 ini itu dia terletak di sini. 13 di kelas 13 sampai dengan 16 ini ya. Ya. Nah, di sini ada 50-nya di sini. Kalau di sini ini hanya sampai 30. Kalau di sini ini sudah lewat ini 82, tapi kalau ini kan ada sebelum 30 ke 60 ini ada 50 di sini. Ya, makanya di sini kan di tengah-tengah ya. Oke, makanya Ibu bilang tadi kalau seandainya jumlah kelasnya itu ganjil, maka kita mudah menentukan kelas median yaitu di tengah, kelas yang tengah. Ini ya. Jadi sini 3 berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, ini kelas mediannya. Jadi frekuensi kelas mediannya 30. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 60. Oke. Nah, pada garis yang kalian perhatikan ya. Data ke-50 dapat kita lihat pada garis yang berwarna kuning. Ini garis yang berwarna kuning ini ya. Karena kuning yaitu pada frekuensi kumulatif sama dengan 60. Nah, dari tabel dapat diketahui bahwa L-nya adalah 12,5. L-nya itu apa? L-nya itu adalah tepi bawah kelas tepi bawah ya. Tepi bawah dari kelas media ya, tepi bawah dari kelas media. Jadi contohnya ini ya, tepinya itu kan batas bawahnya kan 13. Terus ini 13 sampai 16. Ini dia punya batas bawahnya 13. Batas atasnya 16. Nah, tepi berarti kalau tepi itu dia selalu dikurangi 0,5. Berarti kalau tepi bawah ya L itu didapat dari L itu didapat dari 13 kurang 0,5 sehingga dapat 12,5.
Nah itu makanya dapat 12,5. Panjang kelas 4 ini, nah sekarang panjang kelas 4 didapat dari, nah untuk panjang kelas dari 13 sampai 16 itu ada banyak datanya, ada 4. Jadi dari 13, 14, 15, 16 berarti ada 4. Kemudian FK sama dengan 30. Mengapa 30? Karena FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 30 ini, ya, 30. Kemudian frekuensi kelas median adalah 30. Ya, 30. Nah, untuk FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, 30 ini didapat dari ini nih. Ini sebelum kelas median, sedangkan 30 untuk frekuensi kelas median ini. Ini frekuensi kelas median. Ini 30 lagi. Sehingga diperoleh median sama dengan L tambah 1/2 sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N kurang FK bagi FME kali P sama dengan 12,5 tambah 50 kurang 30 bagi 30 kali 4 sama dengan 12,5 tetap. Nah, kita operasikan yang ini ya. 50 kurang 30, 20 kali 4 80. 80 bagi 30 dapat 2,67. 12,5 tambah 2,67 sama dengan 15,17. Jadi mediannya adalah 15,17. Oke, itu untuk nilai median. Terlanjut di modus. Nah, untuk menentukan nilai modus pada tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu kita menggunakan rumus ini. Ya. Jadi MO sama dengan tepi bawah. TB ini adalah tepi bawah kelas modus tambah L1 bagi L1 tambah L2 kali P. P ini adalah panjang. Nah, untuk bisa menentukan kelas modus, menentukan nilai modus, kita harus bisa menentukan dulu kelas modusnya yang mana. Kelas modus itu kalau di sini kan sudah diwarnai yang berwarna kuning. Berwarna kuning ya. Oke, mengapa kelas modusnya itu 13 sampai 16 dengan frekuensi 30? Karena kelas 13 sampai 16 ini dia punya frekuensi 30 ini lebih besar dari kelas-kelas yang lain. Ya, dia memiliki frekuensi terbesar, yaitu kelas ke-4. Oke. Nah, kalau kita sudah menentukan kelas modus, maka tinggal kita menentukan dia punya tepi bawah, panjang kelas, ya. Dia punya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke. Nah, lihat. Nah, dari tabel diketahui TB, ya, tepi bawah masih ingat 13 sampai 16 kita punya kelas modusnya, ya. Berarti dia punya tepi bawah sama dengan berarti dia punya tepi bawahnya sama dengan 13 kurang 0,5 sama dengan 12,5. Ya. Panjang kelasnya ini tepi bawahnya 12,5, panjang kelasnya 4. L1-nya sama dengan 13. Mengapa 13? Ya. 13 didapat dari kelas modus, frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya atau selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 30
kurang 17. Ya, nih. 30 ini kurang 17 dapat 13. Nah, sini L2 ini selisih dari kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 30 kurang 22 dapat 8. Ya, dapat 8. Ini 30 kurang 22 dapat 8. 30 kurang 17 dapat 13. Oke. Sudah TB, sudah P, L1, L2, maka tinggal masukkan pada rumus. Jadi MO sama dengan TB tambah L1 bagi L1 tambah L2 kali P. Kita masukkan TB-nya 12,5, L1-nya 13, L1-nya 13, L2-nya 2. Jadi 12,5 tambah 13 per 13 tambah 8 kali 4 sama dengan, kita operasikan ya, 12,5 tambah, kita kerjakan ini dulu ya, setelah itu baru kita jumlahkan ini dengan ini sehingga dapatnya 14,98. Maka modusnya sama dengan 14,98. Oke. Jadi untuk modus ini, untuk menentukan kelas modus itu kita berpatokan pada frekuensi yang terbesar. Oke. Itu untuk menentukan min, median, dan modus. Oke. Jadi ibu harap kalian bisa memahami dan perlu kalian ingat pada tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk mau menentukan min dan modus itu kalian harus menentukan median dan modus itu kalian harus bisa menentukan kelasnya dulu, kelas mediannya mana, kelas modusnya mana, baru bisa tentukan dia punya tepi bawah, panjang kelas dan lain-lainnya sesuai dengan rumus. Oke, sekian penjelasan ibu hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk histogram ya. Oke, jadi ukuran pemusatan yang disajikan dalam bentuk histogram. Jadi pada pertemuan berikutnya itu ibu akan menjelaskan, jadi kalau bentuk histogramnya menentukan median dan modus dan minnya itu bagaimana. Oke. Kalau pertemuan penjelasan hari ini itu dari tabelnya yang ada dalam bentuk tabel, data dalam bentuk tabel, lalu kita tentukan min, median, dan modus. Tapi nanti penjelasan berikutnya ibu akan menjelaskan kalau datanya itu dalam bentuk histogram ya. Histogramnya itu seperti ini. Ini histogramnya. Nah, kalau datanya dalam bentuk seperti ini, kita mau menentukan min, median, dan modusnya itu bagaimana. Oke, nanti ibu penjelasannya itu pada video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya.